Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Naufal Ramadan. Saya dari kelas Sunbercode Digital Marketing Batch 73. Kali ini saya akan mempresentasikan strategi marketing Papercraft TVT. Langsung saja, ini adalah pembahasan yang akan saya bahas di slide berikutnya tentang pemilihan produk, riset market, strategi konten, analisis kompetitor, dan strategi launching. Pemilihan produk. Papercraft TVT ini merupakan dropshipper yang saya pilih melalui marketplace Tokopedia. Produk ini tuh ngejual apa ya berbagai macam papercraft gitu. Variasinya mulai dari kendaraan gitu kan, binatang dan juga apa ya diorama mini, gedung dan ruangan. Tapi yang paling dominan dan lebih banyak itu yaitu papercraft tokoh figur anime gitu. Nah, ini alasan kenapa saya memilih produk ini karena Papercraft itu kan punya niche gitu ya, maksudnya masih punya komunitas. Jadi komunitasnya itu masih ada dan yang mereka jual itu kebetulan itu apa ya? Kebanyakan itu anime, jadi bisa menyasar langsung kepada fans anime gitu. Dan kenapa yang dipilih adalah marketplace Tokopedia? Itu karena marketplace Tokopedia itu cenderung produk apa ya? Si pengguna pengguna atau usernya adalah orang yang apa ya loyal biasanya. Orang yang biasanya nyarinya produk tertentu gitu. Jadi lebih kepada pencarian produk gitu. Jadi kenapa memilih Tokopedia alasannya karena lebih menyasar pada orang-orang tertentu. Dan ini adalah alasan kenapa memilih produk ini karena bagi penyuka hobi koleksi ini bisa menjadi opsi juga. Terus harganya lebih terjangkau dan bagi yang suka DIY ingin mencoba merakit sesuatu ini juga bisa menyasar pada orang-orang tersebut gitu. Dan ini adalah analisis SWOT dari eh, produk Papercraft TVT ini. Yang pertama itu adalah di strength-nya gitu ya. Itu tentu saja menyasar pada fanbase anime ini bisa menjadi apa ya kelebihan ya. Dan yang kedua juga harganya eh, terjangkau. Yang paling murah itu di harga 5.000 sampai ke 400.000. Jadi bervariasi juga, tapi cenderung ada yang lebih murah juga gitu. Memiliki banyak variasi papercraft. Ini juga menjadi salah satu kelebihan dari papercraft activity ini. Jadi tidak menyasar pada anime doang, tapi juga kayak binatang dan juga diorama mini gitu. Dan opportunity-nya ini peluangnya besar gitu ya. Karena papercraft ini kan punya komunitas, masih terus tumbuh gitu. Dan bisa juga apa ya papercraft activity itu bisa menjadi peluang untuk berkolaborasi gitu dengan lisensi tertentu gitu. Jadi punya dapat apa ya punya hak ciptanya gitu lah. Dan yang ketiga itu segmentasinya mencakup semua usia gitu. Jadi tidak hanya tentang apa ya tidak hanya mengarah kepada Gen Z doang gitu. Tidak mengarah pada 8 usia remaja gitu. Bisa di anak-anak juga bisa gitu karena ini hampir apa ya papercraft itu kan lebih apa ya lebih ke semua kalangan. Dan yang selanjutnya adalah weakness-nya. Ini adalah kelemahannya adalah brand identity-nya ternyata lemah gitu ya. Jadi masih belum punya identity jelas. Art style-nya juga masih mudah ditiru. Jadi masih banyak orang yang bisa meniru papercraft-nya gitu, art style-nya. Harganya kan karena cenderung murah, jadi rentan peran harga gitu. Dan ini adalah traits-nya, banyak kompetitornya, tentu saja karena yang menjual papercraft ini tentunya banyak gitu. Yang kedua adalah perubahan tren pop culture. Jadi eh, bisa saja bahwa eh, papercraft ini tuh tidak menyasar pada fans anime gitu, karena pop culture itu kan berubah-ubah gitu. Dan yang terakhir itu adalah eh, punya apa ya adanya saingan dengan 3D printing.
Jadi animenya, bukan bukan anime, tapi mainannya itu mini, tapi dia ngebentuk gitu. Disebutnya ya 3D printing, cuman bedanya kalau misalnya mau mengoleksi papercraft ini kan lebih condong pada merakit gitu ya. Nah, kalau 3D printing itu bentuknya jadi, tapi biasanya 3D printing itu lebih realistis aja gitu. Karena kalau papercraft itu bentuknya kan lebih geometris gitu ya. Riset market. Nah, ini adalah target marketnya untuk demografinya itu di usia 18 sampai 35 tahun. Itu remaja. Jenis kelaminnya bisa pria dan wanita. Statusnya yaitu umumnya sih pelajar gitu ya. Dan pendidikannya itu ya SMA atau perguruan tinggi. Dan pendapatannya ya menengah gitu. Karena ini kan murah maksudnya. Psikografinya itu menyukai yang kreativitas, ketertarikan pada DIY, penggemar pop kultur, salah satunya itu anime, menyukai produk handmade unik, memiliki keinginan apa ya, hobi mengoleksi gitu. Dan ini adalah perilakunya yaitu aktif bersosial media, bisa juga aktif searching di marketplace gitu. Dan juga tertarik pada produk DIY kit, menyukai visual yang kartunis atau lebih ke menyukai visual anime. Geografinya itu eh, setting tempatnya di Yogyakarta karena sebagai peminat kerajinan itu terbanyak. Tapi eh, kalau Papercraft sendiri sebenarnya ingin mencakup kota-kota besar dulu seperti Jakarta, Bandung, Surabaya, Medan, dan Bali gitu. Ini untuk user personanya, jadi salah satu contohnya ada kayak siswa yang hobinya itu anime dan suka koleksi, cuman kan karena dia itu apa ya, orangnya tidak mau mengeluarkan banyak uang saku. Jadi mungkin ini salah satu opsinya gitu dengan papercraft ini gitu. Dan yang satunya lagi adalah mahasiswa yang kreativitas, suka merakit, suka puzzle, eh, dan ingin mencoba sesuatu yang baru gitu. Bukan yang baru, tapi ingin mencoba sesuatu yang belum pernah dia buat gitu. Seperti salah satunya adalah papercraft ini gitu. Jadi bisa salah satu menjadi apa ya? Bisa menjadi eh, papercraft pemula lah ya istilahnya mah. Jadi bisa menjadi satu satu opsi untuk mencoba papercraft ini gitu. Dan ini adalah strategi konten channel marketingnya. Yang pertama adalah eh, karena ini tuh kan fanbase-nya itu menyasar kepada anime gitu ya. Dan emang punya komunitas, papercraft ini masih punya komunitasnya. Jadi ini strategi channel marketingnya dulu. Yang pertama kita itu eh, apa ya maksudnya memanfaatkan platform TikTok dan Instagram dan juga untuk marketplace-nya tentunya Tokopedia sebagai penjualannya. Dan yang ketiga yaitu menggunakan website. Untuk awal-awal mungkin menggunakan Blogspot dulu karena lebih gampang. Tapi kalau misalnya seperti sudah menjual, kalau misalnya udah punya penjualan banyak gitu ya, disarankan menggunakan website. Nah, tapi untuk awal-awal kan ini untuk apa ya, rancangan awalnya. Jadi pertama itu untuk meningkatkan awareness dulu, untuk edukasi tentang produk papercraft ini, dan juga showcase produknya, dan mengenalkan brand kita gitu. Dan jangan lupa juga kita juga harus membangun identity juga, tapi ini dibahas di slide berikutnya. Engagement juga yang kedua adalah engagement. Jadi untuk menarik audiens, kita juga perlu adanya konten yang interaktif seperti teaser produk, request polling, dan challenge. Conversion atau penjualan terbatas gitu. Jadi menjual tentu saja tujuan kita adalah untuk mencoba menjual barangnya gitu. Ini adalah strategi kontennya untuk platform Instagram dan TikTok karena ini kan sama gitu. Jadi kita cuman beda platform saja gitu. Jadi cuman bedanya kalau Instagram kan lebih kepada carousel dan kalau TikTok lebih pada video. Cuman
Instagram ini bisa video dan bisa carousel gitu. Dan ini adalah untuk frekuensi postingannya. Jadi 5, 5 postingan dalam satu minggu yang terdiri dari 3 postingan carousel dan 2 postingan Reels. Kalau TikTok mungkin bisa 3 atau bisa 2 video Reels ya. Dan ini adalah jenis kontennya, showcase produk, edukasi ringan papercraft, behind the scene, content request, dan polling. Dan yang selanjutnya adalah ini adalah untuk blogspotnya. Jenis konten yang ditulis atau artikelnya itu mengenai edukasi, kepercayaan produk, dan juga traffic jangka panjang. Jadi kalau blogspot ini tuh kontennya cuman apa ya, cuman sekali saja gitu. Tujuannya ya untuk meningkatkan SEO aja. Dan untuk artikelnya itu ya tentu saja branding, edukasi, papercraft, dan papercraft versus figur ini lebih kepada perbandingan. Formatnya ya 1.500 kata lah ya. Dengan menggunakan kata kunci disarankan sih long tail keyword dengan kata kunci yang kata kuncinya utama dengan misalnya papercraft Indonesia anime gitu. Jadi menyasar pada pencarian tertentu gitu. Dan ini adalah strategi kontennya. Platformnya Instagram dan TikTok. Untuk bulan pertama itu kita fokus ke awareness. Yang pertama itu konten showcase, edukasi, dan behind the scene dari pembuatan papercraft. Untuk artikelnya kita mengenalkan perusahaan, siapa Papercraft Activity itu. Yang kedua itu edukasi papercraft sebagai hiasan. Yang ketiga perbandingan papercraft dan kenapa masih relevan gitu. Bulan kedua ini engagement ya, maksudnya udah fokusnya kepada engagement. Misalnya dengan timelapse merakit papercraft dari hasil konten request atau challenge audience gitu. Dan yang selanjutnya adalah bisa juga si audience minta polling atau request konten apa yang mau dibuat gitu. Jangan lupa juga dimasukkan juga tease ya di bulan kedua ini untuk melihat bahwa eh, apa sih produk yang akan kita jual gitu. Nah, yang bulan ketiga ini udah masuk pada konversi. Jadi udah mulai ada konten bundle gift, jadi memberikan hadiah atau eh, menjual pre-order dengan bonus gift tertentu, misalnya dengan eh, stiker pembelian pembelian pre-order dengan bonus stiker atau poster. Yang kedua adalah jual limited edition atau terbatas. Jadi ini untuk apa ya, biar audiens eh, langsung apa ya, melakukan aksinya gitu untuk membeli produk itu. Dan ini adalah strategi postingnya. Eh, ini sebenarnya tidak apa ya, maksudnya ini berdasarkan kegiatan apa ya, demografi Indonesia sih sebenarnya. Karena kan kebanyakan aktivitas kita tuh di malam hari. Jadi ini rekomendasi untuk strategi postingnya. Tapi untuk awal-awal kita boleh menggunakan ini strategi ini gitu. Tapi kalau misalnya sudah ada apa ya, sudah ada insight-nya, kita bisa analisis di situ. Tapi untuk awal-awal kita coba untuk memposting eh, akun kita, memposting postingan pada malam hari gitu. Analisis kompetitor. Ini adalah dua dua kompetitor yang saya temukan di web marketplace Tokopedia dalam penjualan papercraft ini gitu. Yang pertama itu papercraft WM. Nah, yang WM papercraft itu dia lebih pada menjualnya papercraft kendaraan dan juga ada sih variasi papercraft lain kayak rumah dan bangunan tertentu gitu. Harganya ini lebih murah ya maksudnya dibanding apa ya, dibanding TVT yaitu dari 3.000 sampai 72.000. Dan ada juga Ichinogami Papercraft. Kalau yang ini karena kalau ini lebih ke kartunis gitu. Dia punya art style-nya sendiri gitu, punya brand identity-nya.
Jadi dia menjual variasi papercraft, tapi harganya itu cenderung lebih tinggi gitu, dari 50.000 sampai 200.000. Seperti ini, dia menjual beberapa kayak binatang dan beberapa bangunan. Dan kelebihannya itu dia itu apa ya, papercraftnya itu yang langsung jadi gitu, jadi nggak usah dirakit. Nah, ini adalah perbandingannya. TVT itu menjualnya anime fokusnya, papercraftnya. Dan yang ini WM lebih menjualnya lebih kepada kendaraan. Ichinogami itu papercraftnya variasi, tapi art style-nya unik dan kartunis. Untuk TVT itu kelebihannya itu menyasar pada fans anime. Harganya juga bervariasi. Yang WM itu papercraftnya kendaraannya lebih lengkap aja di sini. Dan harganya cenderung lebih murah. Kalau Ichinogami itu punya art style sendiri, papercraftnya langsung jadi, papercraftnya lebih bervariasi lagi. Identity brand jelas. Yang kekurangannya adalah untuk TVT itu sayangnya tidak punya identity brand gitu ya. Dan artnya masih mudah ditiru. Yang WM itu desainnya biasa aja dan kurangnya variasi papercraft. Yang Ichinogami itu harganya cenderung mahal dan desainnya terlalu anak-anak. Harganya sendiri untuk TVT itu dari 5.000 sampai 400.000, yang WM dari 3.000 sampai 70.000, Ichinogami dari 50.000 sampai 200.000. Dan ini strategi launching. Di tahap pertama, kita membangun identity brand, yaitu membangun sosial medianya, mengoptimalisasi sosial medianya, dari mulai postingannya dengan warna tertentu, misalnya mencocokkan dengan identity brandnya TVT, seperti biru, atau boleh juga dengan warna oranye, kuning, dan sebagainya. Dan tapi si postingan itu harus tetap konsisten. Lalu juga mengoptimalisasi bio. Jadi di bio itu deskripsikan si produknya tentang apa. Misalnya produk pembuatan papercraft eh, atau desain desain desainer art style papercraft gitu. Dan apa ya, diusahain papercraftnya itu punya identitasnya sendiri gitu. Jadi art style-nya itu beda dengan yang lain dan tidak supaya tidak mudah ditiru. Dan yang selanjutnya adalah menambahkan website gitu ya. Kalau sudah membuat website tersebut, linknya boleh dicantumin di link bio supaya dapat traffic dan meningkatkan SEO juga gitu. Jadi untuk 1 bulan ini lebih pada fokus pada awareness ini ya. Jadi jangan lupa juga bahwa setiap postingannya itu perhatikan juga hook dan value proposition dan CTA-nya juga. Dan selanjutnya adalah engagement. Engagement yang ini lebih pada konten interaktif seperti challenge dari hasil request audience. Jadi kita bisa memilih audience mau merequest papercraft seperti apa gitu. Dan kita membuatkan time lapse-nya dari hasil komentar audiens tersebut. Dan jangan lupa juga di sini mulai mentis produk kita gitu, supaya mereka penasaran kita tuh menjual produk apa gitu. Dan ini yang selanjutnya adalah konten edukasi mengenai produk papercraft, mengenai alasan kenapa si audiens membeli produk tersebut. Dan di sini kita kasih kelebihan dari produk ini dan untuk apa produk ini dan kepada siapa produk ini gitu. Tahap 3 itu udah mulai reveal produknya, tapi secara bertahap. Jadi pada minggu pertama itu misalnya nama produknya, misalnya papercraft, dan minggu kedua itu gambar papercraftnya. Em, Boleh dari apa ya, showcase gitu, kayak dibuatnya kayak apa ya, kayak dibuatnya kayak sinematik gitu. Dan yang ketiga itu minggu ketiganya eh, detail produknya gitu. Jadi sudah ada produknya, namanya, dan juga penjualannya. Misalnya bisa langsung check out di link bio.
Nah, ini sistemnya itu di pre-order ya, karena kan ini pesanan. Jadi kalau misalnya ada orang yang memesan itu, tinggal ini aja pre-order. Dan kasih jangan lupa juga bagi orang yang pre-order pertama itu dikasih bonusnya atau gift-nya seperti poster atau stiker gitu. Dan ini tahap empatnya yaitu launching. Ini sudah mulai membuat konten launching dengan video rakit time lapse ya. Jadi maksudnya produknya yang tadi tuh yang dijual tadi tuh dibuatkan konten perakitannya atau time lapse-nya dengan CTA eh, untuk menarik audiens untuk membelinya dengan kayak klik keranjang kuning kalau misalnya tertarik dengan produk ini gitu. Dan yang kedua adalah kolaborasi dengan KOL. Sebenarnya ini nggak organik tapi sama dengan Meta Ads dan Google Ads juga, cuman ini kan buat meningkatkan apa ya, penjualan aja sih. Karena ini udah tahap konversi, jadi kita gunakan KOL, bisa dari akun DIY, anime, seperti apa ya, Kihobby Shop, kalau akun misalnya Clean Sound, atau apa ya, eh Medi Renaldi gitu misalnya, dan memberikan produk papercraft itu secara gratis dulu maksudnya untuk mereka coba review gitu. Berikan nilai value kelebihan produk keunikan yang dimilikinya. Jadi ya kasih alasan kenapa produk ini tuh buat mereka bagus gitu. Seperti salah contohnya gitu karena produk ini kan punya desainnya unik yang pertama. Dan yang kedua mungkin harganya mungkin terjangkau dan lebih murah. Boleh juga gunakan Meta Ads ya dan Google Ads untuk mempush hard selling gitu karena ini udah tahap penjualan dan untuk melihat juga apa ya insight-nya gitu untuk melihat siapa saja target sasaran yang tepat untuk produk ini. Tahap 5 ini eh, post launching. Jadi kita mencoba highlight user-user yang sudah membeli produk kita ya dengan cara eh, merepost postingan mereka di Instastory sebagai bentuk apresiasi kita kepada mereka gitu. Dan ini juga apa ya membangun loyalitas salah satu tahap untuk membangun loyalitas konsumen gitu. Dan yang selanjutnya adalah ya strategi selanjutnya adalah dengan merespon cepat customer. Ini juga berpengaruh pada loyalitas konsumen. Dan jangan lupa juga stoknya gitu ya, ketersediaan stoknya. Jadi jangan sampai si konsumen itu kecewa dengan apa ya produk yang ketersediaan produk kita gitu. Dan yang selanjutnya adalah kalau strateginya sukses, kita bisa melakukan pola yang sama gitu. Seperti apa ya, teaser, perkenalan produk, launching, perkenalan produk, launching, supaya terjadinya cycle gitu. Dan terjadinya juga ini repeat order juga gitu. Dan sekian dari saya, kesimpulannya adalah strategi ini diharapkan bisa apa ya eh, membantu peningkatan eh, penjualan melalui marketing sosial media gitu. Jadi diharapkan karena punya opportunity yang bagus papercraft activity ini dengan menggayat komunitas papercraft dan sekaligus fans anime. Tetapi jangan lupa memperhatikan juga strategi eh, penjualannya dari mulai produknya dan juga art style dari papercraftnya sendiri. Dan juga membuat apa yang membangun sosial medianya itu dengan konsisten gitu. Jadi setiap minggunya tuh harus ada apa ya harus ada postingannya dan juga memperhatikan juga customer kalau misalnya ada pertanyaan dan sebagainya kita harus menjawab gitu. Dan sekian dari saya, terima kasih.